Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga pagi hari ini Tuhan juga berikan cuaca yang cerah untuk kita boleh memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyembahan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru,
menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku, Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih buat kesempatan yang masih Kau berikan untuk memuji, menyembah-Mu, beribadah kepada-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang telah membebaskan kami, Engkau yang telah menyucikan kami, pakai hidup kami untuk mereka yang terbelenggu, untuk mereka yang mengalami masalah persoalan dalam kehidupan. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan. Haleluya, Engkau pulihkan, Engkau pulihkan umat-Mu. Haleluya, haleluya. Celikan mata rohani mereka ya Tuhan, untuk melihat kasih dan kuasa-Mu. Haleluya, Yesus, terima kasih, terima kasih. Engkau sudah memelihara kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, berkat yang luar biasa. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kita mau menghargai kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya, merindukan akan kuasa firman Allah bekerja dalam kehidupan kita. Makin setia, makin suci, makin kudus, makin taat. Haleluya, dalam segala segi kehidupan kita. Haleluya, haleluya, untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya, kita butuh pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, melewati hari-hari, haleluya, yang di depan kita. Haleluya, tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak mampu berjalan sendiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, dengan pertolongan Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, yang memenuhi kehidupan kita, yang memberi kesanggupan kepada saudara saya untuk tetap taat setia sampai pada akhirnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kerinduan, dengan penuh keyakinan. Kita mohon Roh Allah yang hidup penuhi kami, pulihkan kami dari segala kekurangan, kesalahan kami, kebodohan kami. Kau pulihkan Tuhan, sehingga kami boleh terus bertumbuh, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.
Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Sampai kehidupan kami Tuhan di akhir zaman ini, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan, memulihkan mereka yang buta, Kau celingkan, yang terkurung Kau pulihkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang terbelenggu Kau bebaskan, oleh kuasa dalam Yesus. Haleluya. Pakai hidup kami Tuhan, beri keberanian kuasa-Mu untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah berikan cuaca yang baik, kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk kehidupan kami, boleh melayani Tuhan, boleh beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kami rindu membalas cinta kasih Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami naikkan dengan segenap hati jiwa roh kami Tuhan. Haleluya, untuk menyenangkan hati-Mu.
Terlebih daripada itu Tuhan, kami rindu Engkau memberikan berkat lewat firman Allah, baik teguran, didikan, ajaran, peringatan bagi kami semua, supaya kami terus berada dalam kasih karunia Tuhan dan terus bertumbuh ke arah Engkau ya Allah Bapa, sampai kami menjadi serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau tolong saudara kami yang masih di rumah atau dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentar mereka dengan tangan kasih-Mu, sehingga mereka boleh bersama-sama kami berbakti, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, serta mendengar akan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Urapi kami semua dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur ya masih bisa ke gereja hari ini. Kita mau nyanyi lagu yang pertama.
setiap teman-teman kami yang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji-muji Engkau lebih lagi. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyanyi lagu yang selanjutnya. Selanjutnya kita mau siapkan hati kita. Pencipta
kedahsyatan-Mu di dalam tempat kudus-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau hidup kudus, haleluya, sehingga kami dapat merasakan kedahsyatan Allah, pertolongan Allah, mujizat Allah, berkat-berkat Allah luar biasa Engkau curahkan bagi orang kudus-Mu, bagi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan memberkati kami lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, sehingga kami pulang dari tempat ini membawa kekuatan yang baru, membawa penghiburan, pertolongan daripada Tuhan, bahkan sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah, persoalan, pergumulan diberi kemenangan oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Engkau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin taat setia. Hal ini kami yakin dan percaya Engkau memberkati seluruh kebutuhan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengar firman Allah. Kau sucikan hamba-Mu, Kau kuduskan, Kau urapi, sehingga firman Allah yang hidup itu boleh menembus hati jiwa roh kami, mengubah kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh, haleluya, sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Kau berkati juga Tuhan guru sekolah minggu dan anak-anak didiknya Tuhan, tolong jamah, Kau berkati, Kau urapi, sehingga pelayanan mereka, haleluya, boleh menjadi berkat untuk anak-anak yang masih kecil ini, sehingga anak-anak ini boleh mengenal Tuhan sejak kecil, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh memelihara kehidupan mereka, bertumbuh, haleluya, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan orang tuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami kepada Allah Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Kembali kita akan belajar firman Allah. Hari ini Mak Waras sudah ibadah di sorga ya. Wahyu 22 ayat 3 dan 4 beribadah kepadanya, namanya tertulis di dahi. Haleluya, melihat wajahnya. Haleluya, kita akan beribadah pagi hari ini. Kita akan belajar tentang karunia terbesar. Haleluya, karunia terbesar. Sudah 29 Januari ya, ini sudah diganti Februari. 29-nya sudah kelihatan di situ. Haleluya. 2023 karunia terbesar. Di mana ayatnya karunia terbesar? Kita lihat di Yeremia 24 ayat 7. Yeremia 24 ayat 7. Sebelum kita baca Yeremia 24 ayat 7, kita lihat dulu, ini gabung ya. Kita lihat juga tetap di Yeremia pasal 9 ayat 24, saya bacakan. Yeremia 9:24 itu gabung dengan Yeremia 24 ayat 7. Gampang ya. 9:24 7 Yeremia. Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Allah. Ini kebahagiaan manusia. Kebahagiaan manusia saat dia memahami dan mengenal Allah. Allah itu firman. Allah bicara tentang kehendak Allah. Memahami dan mengenal Allah, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Jadi terus hidup dalam kasih setia Allah, dapat merasakan kasih setia Allah,
keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Mengenal dan memahami itu sangat disukai oleh Tuhan, disukai. Haleluya. Itulah yang semuanya itu kusukai, memahami dan mengenal Allah. Haleluya. Dan firman Allah ini selalu menyediakan semuanya. Bagaimana cara kita memahami dan mengenal Allah? Kita hanya menerima karunia, kasih karunia. Karunia yang terbesar yang kita pelajari pagi hari ini di dalam Yeremia 24 ayat 7. Haleluya, selalu gabung ya. Saat Tuhan bilang takutlah akan Allah, Pengkhotbah 12 ayat 13. Tuhan itu memberi hati yang takut akan Allah, Yeremia 32 ayat 40. Selalu diberi. Saat Tuhan bilang kasihilah Tuhan, kasihilah Allah, Dia juga membentuk hati kita. Ulangan 30 ayat 6. Kita itu disunat hati kita sehingga kita bisa mengasihi Allah. Jadi semuanya itu sudah tersedia dalam firman. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman. Ya. Di dalam Wahyu 22 ayat 3 dan 4 itu dikatakan beribadah itu melihat wajahnya. Ini firman. Namanya tertulis di dahi. Namanya siapa? Firman. Itu ibadah. Jadi terus ibadah ya. Saat Tuhan bilang bertobatlah, Matius 4 ayat 17. Itu kita juga diberi karunia pertobatan, Kisah 11 ayat 18. Jadi semuanya itu dikasih. Saat kita harus setia, percaya, taat, setia, kita dikasih di dalam Yeskiel 36 ayat 25 itu percaya, ayat 26 itu taat, ayat 27 itu karunia setia. Jadi semuanya sudah disediakan. Sebab itu makan, baca, makan. Di depan mungkin masih ada kalender yang dari Pak Hardi itu ya, kalender Alkitab. Di depan juga ada yang perlu mau bawa pulang, ambil ya, yang perlu boleh diambil yang di depan itu. Yeremia 247 ya, tadi apa? 924 247. 247 ini gampang. Satu hari berapa jam? 24 jam. Satu minggu berapa hari? 7 hari. Gampang ya. Yeremia 24:7. Aku pasti. Setiap ada kata akan, karena firman Allah ini sudah digenapi, itu terjemahannya harusnya pasti ya. Will yang artinya will, sesuatu yang pasti. Aku pasti, aku itu firman Allah, firman pasti memberi mereka, memberi kita suatu hati untuk mengenal aku, mengenal Allah, memberi. Inilah karunia yang terbesar. Kita bisa mengenal, memahami, kita bisa tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu untuk kebaikan kita. Haleluya. Kita bisa terus sadar. Di dalam Ulangan 8 ayat 16, kita lihat sebentar sebelum lanjut ya. Kita lihat supaya kita bisa mengenal bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Ulangan 8 ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, firman. Padang gurun ini dunia. Di dunia ini kita harus makan firman. Haleluya. Itu yang paling penting. Memberi engkau makan mana. Kita itu diberi, tinggal terima firman itu ya. Yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Mereka bangsa Israel waktu makan mana mereka bersungut-sungut, muak. Kalau di antara kita ada yang muak terhadap firman, kita harus terus berdoa supaya kita menerima karunia pertobatan ya. Haleluya.
supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ini kita harus mengenal Allah yang kita sembah. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita makan firman, kita bisa punya hati yang rendah. Rendah hati itu dari mana? Bukan belajar pakai usaha, makan firman. Saat kita makan firman, makan mana di padang gurun di dunia ini, direndahkannya hati kita. Itu karya Tuhan, direndahkannya hati kita. Jadi yang membuat kita bisa rendah hati itu firman. Filipi 1 ayat 11, itu karya Kristus dikerjakan dalam hati kita. Kita dicobai, diuji itu hanya supaya kita bisa masuk dalam kebaikan Allah. Di sini dijelaskan, sudah jelas ya. Direndahkannya hatimu, dicobainya engkau, diuji, dibentuk, diolah, diproses. Haleluya. Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. 3 kata ini. Hanya untuk, 4 ya. Hanya untuk berbuat baik. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, Allah itu hanya punya maksud ini. Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Haleluya. Itu kita bisa memahami dan mengenal Allah. Jadi kalau kita bisa memahami, mengenal Allah, tidak ada lagi anak Tuhan yang bersungut-sungut. Sudah, tidak usah minta apa-apa. Permohonannya itu hanya terus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, penuh syukur. Hati yang penuh syukur, hati itu tidak akan dipenuhi dengan masalah. Cara membuang masalah dari pikiran, dari hati kita bagaimana? Penuhi hati dan pikiran kita dengan firman. Terus ingat ya, gelas untuk membuang udara, angin di dalam gelas diisi air sampai penuh, sampai luber. Maka gelas itu tidak ada lagi anginnya ya. Hati pikiran kita penuhi dengan firman. 7:3, 6, 9, 2 kata ini kita pegang. Kita baca selama 70 jam terus, 70 jam itu terus. 1 hari 1 jam saja, 70 hari selesai. Baca firman ya. Haleluya. Terus kita penuhi hidup kita, kita bisa tahu maksudnya Tuhan. Di dalam Ulangan 30 ayat 6 kita lihat. Dan Tuhan Allahmu, firman ya, akan pasti menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Jadi semua karyanya Kristus. Hati kita ini akan disunat. Disunat itu sakit. Mungkin kita mengalami sampai sakit, hati ini sampai sakit bukan karena kesalahan kita ya, tetapi karena kita diproses. Haleluya. Di sini dikatakan, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Hidup di sini tidak sekedar hidup, tapi hidup yang diberikan Allah, hidup yang luar biasa, hidup kekal. Jadi kita sudah baca semua ya, mengasihi pun kita dibentuk sama Tuhan ya. Jadi kita tidak bisa ngajari anaknya kamu harus gini. Tidak bisa. Kita ajarkan mereka untuk makan mana, baca firman. Anak-anak saya mulai kecil, terus saya bacakan ya. Saat mereka bermain pun, sedang bermain, saya bacakan firman, isi firman. Sekarang mereka sudah besar semua, mereka dibentuk sendiri oleh firman. Haleluya. Iya. Tolong ya. Dibentuk oleh firman. Aku pasti memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan.
mereka pasti menjadi umatku, dan aku ini pasti menjadi Allah mereka. Haleluya. Sebab mereka pasti bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Bertobat, mengasihi. Alkitab ini satu Alkitab, kelihatannya 773.692 kata, tetapi itu adalah satu kesatuan, satu kata. Yesus, kasih karunia. Haleluya. Inilah karunia yang terbesar. Terus kita lihat nak, lanjutnya. Kita masuk dalam nomor 1 ya, no remedy. Hati-hati. Saat kita sudah menerima karunia yang terbesar, jangan kita hidup sembarangan. 2 Tawarikh 36 ayat 16. Nah ini, orang yang tidak mau baca firman itu sesungguhnya masuk dalam orang yang mengolok-olok firman. Caranya ngolok-ngolok firman tuh enggak, kelihatannya ngolok-ngolok gimana? Caranya yaitu tidak mau baca firman. Kelihatannya tidak mau baca firman, tidak mau dengar firman, kelihatannya seperti itu, tapi itu sedang mengolok-olok. 2 Tawarikh 36 ayat 16. Tetapi mereka mengolok-ngolok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya. Jadi mungkin diem, tidak ngomong apa-apa tentang firman, tapi tidak mau baca, tidak mau dengar, tidak mau memikirkan firman, cuman memikirkan rencananya sendiri, memikirkan masalahnya, dipikir masalah, kalau dipikir tidak akan selesai. Haleluya. Masalah itu untuk dimakan, bukan untuk dipikir. Ayatnya di mana? Bilangan 14 ayat 9. Masalah itu untuk dimakan, ditelan habis. Itu masalah, bukan untuk dipikir. Ditelan habis seperti roti, makanan. Makanan kita itu 3 macam. Makanan kita itu firman Allah, ada di Matius 4 ayat 4. Makanan kita itu kehendak Allah. Dan makanan kita itu adalah masalah. Masalah itu makanan kita. Haleluya. Jadi kalau ada masalah, telan habis ya. Menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya. Ini umat Allah. Mereka mengatakan umat Allah tapi tidak mau baca firman. Akhirnya murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. No remedy. Ayo kita berhenti sebentar. Kita lihat, tidak usah mikir tentang 2 hari, pikirkan saja 1 hari. 1 hari itu 24 jam. Berapa jam kita baca Alkitab? Bukan berapa jam kita berdoa sambil terus ngerengek-ngerengek, ya itu tidak masuk hitungan. Saya sudah berdoa kok Bu Hendy 1 jam, tapi isinya masalahnya diungkapkan terus ngerengek-ngerengek 1 jam, tidak masuk hitungan. 1 jam itu baca firman. Doa itu doa yang menaikkan firman sebagai doa. Nanti di kalender itu caranya gampang. Kalau mau mulai tidak bisa mulai, sulit, dilihat aja nanti di kalender itu tanggal 29 Januari. Jatahnya tanggal 29 Januari apa? Cret, dibaca. Dinaikkan sebagai doa. Terus baca firman 1 jam. Saya beri waktu sebentar. Kita renungkan hidup kita. 1 hari 24 jam itu kita habiskan buat apa? Untuk malas-malesan, untuk tidur, untuk ngerumpi. Istilah saya sama anak-anak biasanya untuk gelenggang-gelenggong ya. Gelenggang-gelenggong itu apa bahasa Indonesianya itu? Seperti hidup tidak ada tujuannya itu ya. Saya selalu ngajarkan sama anak-anak kalau mainan yang betul. Saya tidak pernah larang mainan. Mainan yang betul, tidur yang betul, sekolah yang betul, belajar yang betul. Pokoknya sungguh-sungguh jadi orang itu, tidak separuh-separuh. Kerja ya separuh-separuh, mainan ya separuh-separuh, tidak jadi apa-apa.
Haleluya. Haleluya. Caranya bisa benar itu gimana? Lagi enggak ada cara lain, baca firman. Makan mana ini? Makan mana? Nanti ini buat kita itu jadi kenceng ya. Saya ini orangnya kenceng ya. Kadang suami saya sampai ngomel, jadi kamu enggak usah lahir di dunia mah, di surga ya mah. Soalnya memang harus kenceng ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu dikatakan gampang, 3:16. Yohanes 3:16 itu ayat kunci karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini terus ya. 3:16 juga 2 Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu firman Allah, firman. Saya sering saksi, saya tuh sudah banyak baca buku. Buku itu hanya memberi informasi. Tapi kalau firman yang dalam 7:73692 kata itu tidak informasi, tidak hanya informasi. Firman ini memberi transformasi, membentuk hidup kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau ngajar anak, nggak usah pakai teori-teori macam-macam, pakai firman. Itu mengajar untuk menyatakan kesalahan. Kita bisa tahu apa kesalahan kita. Kalau kita ndablek terus, ya, hati nurani ini makin keras, Tuhan itu nggak akan bicara lagi. Saya sampai saat ini itu terus dengar. Harus apa? Itu harus terus kontak-kontakan. Terus. Dalam perjalanan itu terus kontak-kontakan. Apakah sulit hidup seperti itu? Enggak. Justru itu hidup dalam perhentian. Hanya mendengar perintah, hanya terus mengikuti perintah. Untuk memperbaiki kelakuan. Nah, cara memperbaiki kelakuan gimana? Cara anak nakal supaya enggak nakal. Enggak bisa kita cuma ngajar, diajar, dipukuli. Firman, dikasih firman. Anak-anak saya tot terus ya, saya ikuti terus mainan di sini, saya ikut di sini, saya bacakan firman. Akhirnya anak-anak, ya wes mah, nanti aku baca sendiri ya, mungkin berbeker ya dibaca terus ya. Nanti aku baca sendiri mah, ya baca sendiri ya. 1 hari 1 jam minimal 1 jam. 24 jam itu Tuhan hanya minta 1 hari itu 1 jam. Tidak bisakah kamu berjaga-jaga berdiam 1 jam untuk dengar firman? Bukan Tuhan harus mendengarkan perkataan kita. Kita naikkan firman, kita baca firman 1 jam. 1 hari 1 jam, 70 hari selesai. Coba dicek hidup kita, berapa Kejadian sampai Wahyu itu selesai dalam berapa hari? Haleluya. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, dididik. Jadi firman itu mendidik. Kebenarannya kebenaran Kristus, kebenaran firman, bukan kebenaran diri sendiri. Saat kita pakai kebenaran firman, kita tidak pakai lagi kebenaran diri sendiri. Terus ngikuti, sehingga terus tahu harus apa, itu bisa terus tahu. Hidup itu tidak ngawur. Hidupnya bisa tertib. Harus ngomong apa, harus bagaimana, itu dia yang bekerja di dalam kita. Ada semua ayatnya bahwa dia yang bekerja. Ayo dibaca Ibrani 13. Sambil diulang, firman itu pengulangan, firman itu penekanan. Kenapa kok diulang? Pengulangan itu artinya adalah penekanan. Jadi kalau diulang itu artinya ditekan, diulang. Jadi kalau diulangi jangan ngomel ya. Kok diulangi terus? Diulangi itu firman itu bekerja dalam kita. Ibrani 13 ayat 20, 21, ayat 21 mestinya. Tapi karena huruf kecil, kita lihat mulai ayat 20. Maka Allah firman, damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita,
kiranya, bahasa Indonesia ini memang diperhalus terus ya, kiranya, semoga, akan, itu untuk memperhalus maksudnya ya. Pasti memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Roh Kudus yang menuntun kita, baik itu Roh Kudus untuk melakukan kehendaknya. Jadi kita itu diperlengkapi, tidak ada alasan umat tebusan itu tidak bisa melakukan kehendak Allah. Kalau sudah ditebus, itu diberi kekuatan untuk melakukan kehendak Allah. 1 Korintus 1 ayat 30, kita itu dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Haleluya, ditebus itu artinya dia bekerja di dalam kita. Galatia 2:20, dia di dalam kita. Haleluya. Dan mengerjakan, perhatikan, dihafalkan ini ya. Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan. Berkenan itu iman. Iman kita itu yang mengerjakan itu firman. Jadi terus firman ya. Oleh Yesus Kristus, apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Tugas kita kalimat yang terakhir ini. Ini tugas kita. Kalimat yang terakhir apa bunyinya? Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, terus Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dia yang terus mengerjakan. Coba lagi 2 Korintus 3 ayat 5. Ayat-ayat ini dihafal ya. Ayat-ayat ini dihafal. Dia yang bekerja di dalam kita. 2 Korintus 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Jadi tidak bisa ya. Haleluya. Tidak ya, titik 2 titik koma gitu ya, titik koma, tidak koma. Perhatikan selanjutnya. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah, pekerjaan firman. Jadi makan firman. Ada lagi di mana ayatnya? Yesaya, coba Yesaya 26 ayat 12. Dihafal ya, yang diulang terus dihafal. Yesaya 26 ayat 12. Jadi nanti tidak ada umat Allah yang terus sambat, sumpek, judek, mumet. Makan aja firman, makan mana di padang gurun ini, makan firman. Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau pasti menyediakan damai sejahtera bagi kami. Semua sudah disediakan. Anak Tuhan ini tinggal makan firman. Sebab ini, perhatikan, firman yang bilang, bukan Bu Henry yang bilang ya. Segala sesuatu yang kami kerjakan, baca sendiri apa? Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi terus bersyukur. Sebab itu kita pernah belajar tentang thankfulness, bersyukur sampai berapa kali itu ya. Bersyukur, anak Tuhan itu bersyukur. Haleluya, bersyukur, kuncinya itu di bersyukur. Haleluya. Filipi. Ini ayat-ayat terus banyak sekali ya, tentang Tuhan yang bekerja di dalam kita. Filipi gampang ayatnya, 1:1:1. Filipi 1 ayat 11. Masa enggak hafal sih? 1:1:1. Filipi 1 ayat 11. Ini karakter kebenaran dibentuk di dalam kita, penuh dengan buah kebenaran. Righteous character, karakter kebenaran, buah keselamatan yang dikerjakan. Perhatikan kata dikerjakan itu, yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk memuliakan dan memuji Allah. Sudah selesai. 2 Korintus 1 ayat 20. Dia sudah menggenapi semuanya. Tugas kita bilang adalah amin.
Haleluya. Untuk memuliakan Allah. Wahyu 19 ayat 4. Banyak sekali ya. Dihafal ya, yang tadi itu dihafal. Jangan sampai kita masuk dalam no remedy nih ya. Firman yang kerja. Saat kita bilang aku yang kerja, itu kita sedang menghina segala firman-Nya. Hati-hati. Kalau ada orang yang sombong, aku kalau enggak siap-siap ke gereja, aku enggak jalan ke gereja, ya mana bisa Bu Henry saya sampai ke gereja. Kita bisa sampai ke sini karena korban Kristus. Ibrani 9 ayat 14. Dibaca aja supaya firman ini kerja. Kenapa firman ini saya bacakan? Saat firman dibaca, firman itu akan bekerja dalam kita. Kalau kita terima, kita makan. Dimakan itu diterima. Jangan dimuntahkan lagi. Bu Hendy ku ngomong apa ya? Drot dimuntahkan lagi. Gak masuk akal ya. Lama-lama tidak ada pemulihan. Hari-hari ini sangat keras. Kita jangan sampai masuk dalam murka Allah. Ibrani 9 ayat 14. Ini tentang darah Kristus ya. Kristus sudah mencurahkan darahnya, jadi tidak ada waktu buat sombong lagi ya. Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, pasti menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita apa? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kita bisa beribadah ini karena korban Kristus. Haleluya. Mari terus kita menghargai firman, menghargai kasih karunia. Hidup yang menghargai kasih karunia, dia tidak akan hidup sembarangan, ngawur-ngawur, pakai waktu sembarangan, buang-buang waktu. Haleluya. Masuk lagi ya, langsung victory kita teruskan dulu sambil kita terus mendengar firman yang dia ingin sampaikan, Bapa kita ingin sampaikan. Victory in Jesus, 2 Korintus 1 ayat 20. Tadi sudah saya sebutkan sebagian. Tuhan itu perkataannya yang keenam apa? Finish. Sudah selesai. Finish pakai ed. Sudah selesai. Kemudian ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Dia naikkan tangannya, dia berkati umatnya. Dan dia naik ke sorga untuk menyiapkan segalanya. Sesudah selesai, rumahnya Mak Waras selesai sudah ya. Dari dulu dia ngomong, wah mamaku dorong waris, kurang titik ya. Kurang titik ya. Saiki wis mari berangkat tau ya. Kalau ada yang berangkat enggak usah nangis-nangis ya. Besok kalau rumah saya selesai, saya berangkat jemaat enggak boleh nangis ya. Oh, rumahnya Bu Hendy sudah selesai. Anak-anak saya pesen, enggak usah bingung, enggak usah nangis, enggak usah macam-macam. Kalau jauh enggak usah bingung pulang, itu kare awake tok ya. Langsung rohnya langsung celing. Begitu celing itu langsung sudah pindah surga, sudah langsung pindah surga. Itu tinggal badannya aja. Haleluya. Dia menyiapkan segalanya dan dia akan menjemput kita. Kalau kita belum mengalami kematian, kita akan menyongsong dia di udara. Tapi kita nggak akan mendahului. Dia waktu datang bersama orang kudusnya. Mak Waras sudah di atas dulu sama Tuhan. Lah kita ketemu lagi, kita terbang. Bisa ngomong, "Woi, aku dhisik ndek ya," gitu ya. Mak Waras kan kalah kan, Bang, gitu ya. Dia tuh biasanya suka ngomong gitu sama saya ya. Pegel soalnya Soalnya saya cuma bilang, "Ojo ngersulo. Bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Jangan bilang anakku nakal, anakku ngene, ndak. Semua itu titipan Tuhan, Tuhan tahu. Udah jangan sambat suami, jangan sambat sembarang, semua Tuhan tahu. Saya diatur punya anak Gideon sama Vindo, mantunya Adelia Hana, sampai punya cucu Jamie, Sayen, Pierre, itu sudah diatur semua. Saya diatur sama Pak Henry, diatur, ini sudah diatur, enggak usah ngersulo ya. Enggak usah terus lihat-lihat lainnya, enggak usah. Bersyukur ya.
Victory in Jesus 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya. Ini satu ayat. Setiap satu ayat itu sudah ngomong semua. Terus saling menerangkan seperti puzzle itu ya, sampai gabung. Bagi semua janji Allah. Jadi janji Allah, firman Allah itu janji Allah, tidak sama dengan janji manusia. Bukan, ini masih janji, bukan gitu ya. Janji Allah itu sudah digenapi. Sebab Kristus adalah ya. Di antara tanda petik iya, perhatikan. Bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah. Amin. Anak-anak saya setiap perlu apa-apa dulu waktu kecil, ya Tuhan sediakan. Anak-anak saya sudah saya ajari ngomongnya, enggak ngomong ngosok semanda. Anak saya ngomongnya harusnya amin. Ma butuh ini, ya Tuhan sediakan. Enggak usah ngomongnya macam-macam, karena apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Ayo ayatnya, hafal? Bilangan 14, betul, ayat 28. Dihafal ya, 14:28. Tadi 14:9 itu masalah makanan, 14:28 lanjut, apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Jadi kalau kita mengatakan syukur anak saya yang kecil ini ya, kalau perlu sesuatu saya bilang iya, barangnya belum datang itu dia sudah ngomong terima kasih ya Ma. Itu barangnya belum ada, sudah ngomong terima kasih ya Ma. Ya, datang sebentar lagi, bersyukur aja. Jangan Isa sungguhan tak Ma, sungguhan Isa tak Ma, larang loh Ma itu Ma. Enggak, dia bilang kalau sudah Ma, ayo Ma ke Salatiga pesen travel Ma. Iya, saya belum pesen travel. Anak saya sudah bilang terima kasih ya Ma. Iya. Jadi mamanya ini maunya enggak pesen karena sudah diterima kasih, jadi apa? Jadi pesen, padahal tadi bilang iya. Saya pikir travelnya belum tentu bisa ya, tapi travelnya saya belum angkat telepon, anak saya sudah ngomong terima kasih ya Ma. Loh kok sudah ngomong terima kasih? Akhirnya saya putar telepon, pesen sungguhan, pesen travel sungguh ya. Sama Tuhan juga gitu, ngomong aja terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, bersyukur ya, terus bersyukur. Thank you Jesus, terus haleluya, terus bersyukur. Tuhan tuh seneng kalau anaknya terus bersyukur ya. Sampai sekarang, sampai sudah besar ya. Ma, ini perlu jaga biar gini ya. Belum jaga dia sudah ngomong terima kasih ya Ma. Akhirnya ya mamanya berangkat sungguh jaga ya. Oh sudah di uang mukai terima kasih dulu ya. Bersyukur ya. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Oke, waktunya hampir habis. Bentar lagi Bapak Gembala akan memberi kesimpulan. Langsung kita baca secara cepat ya. Tangkap ya. A grateful heart, hati yang penuh syukur. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan. Loh, kata-katanya perhatikan, kata dikaruniakan, satu kata yang paling penting itu. Dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Loh, dikaruniakan semua ya. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, benar kudus, tidak usaha sendiri, tapi apa tadi dikatakan? Dikaruniakan. Jadi kita ini bersyukur. Pokok begitu ditebus, paket lengkap sudah dikaruniakan. Itu kuasa penebusan Kristus, kuasa salib Kristus. Haleluya. Terus waspadalah. Nah ini anak-anak Tuhan ya, 1 Yohanes 5 ayat 21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saya sedih kalau ada anak Tuhan atau hamba Tuhan yang ngomong, kita harus seperti Abraham. Abraham itu hebat. Apakah Abraham itu hebat? Itu semua kasih karunia. Henoh, Elia, Elisa, semua kasih karunia. Semua firman ini menunjuk kepada Yesus, kasih karunia. God is good, hanya Allah yang baik. Tuhan Yesus mengajar apa? Tidak ada yang baik, hanya Allah
Allah yang baik. Ayo kita punya perkataan yang betul ya. Jangan pernah muji-muji. Sekarang ini zamannya muji hamba Tuhan, biur ke sana. Wah ini hebat, kalau nubuat pasti jadi. Semua kepingin dinubuati ya. Utang lunas kamu kaya, wah seneng kalau sudah seperti itu. Ya utang ya harus dibayar, bukan utang lunas ya. Jangan pakai firman untuk sembarangan. Hati-hati. Firman itu kebenaran, firman Allah yang kita dengar. Sebab itu saya pesan apa? Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, makan mana. Haleluya. Ini singkat ayatnya, cuma satu kalimat. Anak-anakku, waspadalah, perintah terhadap segala berhala. Kita ngagumi. Aduh, ini gereja ini berkembang hebat, mulai kecil sampai besar. Jemaatnya banyak, pendetanya ngomong apa langsung jadi. Semua jemaatnya jadi kaya-kaya. Hati-hati apa yang kita ucapkan. Waspadalah. Ada kata waspadalah ini, hati-hati ya. Berhala itu sesuatu yang melebihi Allah. Kadang ada yang salah ngomong juga. Ke dokter ini loh hebat. Saya sakit bisa sembuh. Hati-hati. Terus selanjutnya invest our time. Bukan cuman spend, apalagi waste. Spend itu cuman pakai waktu sembarangan. Cuman dipakai aja ya sudah, waktunya ke gereja ya ke gereja, spend. Apalagi waste, menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu camil-camil, lihat TV, tidak ada kerjaan. Menghabiskan waktu. Kita harus invest our time. Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, invest. Diinvest untuk kekekalan. Caranya invest untuk kekekalan gimana? Baca firman. Firman ini kekal. Saat kita baca firman, 1 jam kita pakai baca firman, 1 jam itu kita invest our time. Investasi yang terbesar. Haleluya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah perintah ya. Setiap perintah pasti dikasih kemampuan sama Tuhan. Gimana Bu Henry caranya mempergunakan waktu? Sudah baca firman. Nanti firman bisa mengajar kita untuk mempergunakan waktu dengan benar. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ini mulai peringatan terus ya. Saya sebetulnya nulis no remedy gitu ya, tidak ada pemulihan dan lain sebagainya tuh. Rasanya sepertinya terlalu keras ya. Tapi ini firman. Apa yang kita baca sekarang ini, Tuhan kok mulai ke arah keras ya ini ya. Ini firman dengan sangat keras bicara. Selanjutnya grace and mercy. Yohanes 1:16. Karena dari kepenuhannya, perhatikan kata dari mana? Dari kekuatan kita? Dari mana? Itu dibaca sendiri dari mana? Dari kepenuhannya. Kita semua apa? Telah menerima. Ini karya penebusan, karya salib. Kasih karunia demi kasih karunia. From grace to grace. Grace and mercy. Kasih karunia dan kemurahan kita itu sudah terima. Tapi anak Tuhan ini banyak yang dablek ya. Saya sering bilang saya itu tidak pernah minta sama orang tua. Begitu saya lihat barang ini sudah ada di kamar ya. Tapi sebagai anak saya terus tidak dablek. Semua tak lihati terus biar pindah ke kamar semua. Justru karena itu saya sampai tidak berani kalau diajak ke toko, tidak berani lihat apa-apa. Nanti barang itu akan dibelikan sama papa saya. Itu dulu orang tua saya. Sekarang anak-anak saya itu seperti itu ya. Jadi kalau saya pergi sama anak-anak tidak berani lihat apa-apa ya. Kenceng aja. Soalnya saya pernah waktu zaman Oto dulu ya. Dulu Oto ya. Atau ada baju batik kembaran gitu ya. Saya tidak tahu kalau Vindo itu di belakang ya. Saya ini cuma lihat tok gitu ya. Apa omah? Langsung itu dibeli ya, langsung dibeli. Waduh, tidak berani lihat terus saya sekarang. Tapi kalau orang yang lama tahu gitu semua dilihat, tas dilihat, sepatu dilihat, itu namanya ngelama ya. Jadi kita jadi orang itu harus tahu. Bagaimana caranya tahu? Ya dari firman lagi. Sampai saya tuh sering pesan sama Bapak Gembala, nek pergi sama anak-anak, wis ojo megang apa-apa ya.
Apa yang dipegang nanti dipikir kita perlu dibeli ya. Jalan kenceng aja saya bilang ya. Katanya Bapak Gembala, wah kene aturan ya. Namanya orang yang punya mata ya kepingin lihat ya sebetulnya. Sudah tahan kalau sedang ada anak-anak, kalau lagi mungkin sekalian gitu ya, lagi perlu sesuatu. Ojo enti ae beli dewek apa? Enti ae keluar sendiri beli sendiri. Selama sama anak-anak sudah kenceng ae, enggak usah lihat apa-apa ya. Mata ini kenceng aja ya. Haleluya. Mari kita punya cara hidup yang benar. Ada semua kita sudah belajar ya. Langsung one day at a time, ini kuncinya ya. Ini kunci untuk semua. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tidak usah punya khawatir. Kita harus joy. Joy itu lawannya worry. Lawannya khawatir atau sukacita. Punya hati yang syukur, sukacita itu satu paket semua. Kita tertanam. Mazmur 92 ayat 14, perhatikan gambar-gambarnya ini dicari ya. Perhatikan gambarnya itu bicara sendiri. Perhatikan gambarnya. Mazmur 92 ayat 14, mereka yang ditanam. Kata ditanam. Tertanam di bait Tuhan pasti bertunas di pelataran Allah kita. Jadi kita itu karepe dhewe kadang. Ke gereja milih-milih karepe dhewe, sembarang karepe dhewe. Akhirnya hidupnya tidak dalam pengaturan Tuhan ya. Tapi kalau kita ngikuti, bisa memahami, mengenal, kita menerima karunia yang terbesar, akhirnya masuk dalam completely. Roma 5 ayat 1, lengkap, sempurna. Sebab itu kita yang dibenarkan karena apa? Iman. Iman pun karunia ya, dibenarkan. Jangan membenarkan diri sendiri ya. Dibenarkan karena iman, kita hidup dalam peace, damai sejahtera dengan Allah. Orang yang damai sejahtera dengan Allah itu ketemu siapa-siapa sama siapa-siapa ya damai. Kemana-mana ya enak, makan sembarang yang enak, tidak ada ngersulonya ya. Bersyukur. Oleh karena apa? Oleh karena perbuatan kita. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap ada Tuhan kita Yesus Kristus itu bicara tentang korbannya. Damai yang di Golgota, datanglah kepada Yesus. Dengarlah suaranya, firman. Buat siapa yang mau percaya. Ya Pak Adi, lagu kuno ya Pak Adi itu. Bu As yang tahu ini ya, lagu angkatan kuno ya. Damai dari Golgota. Damai itu dari Golgota. Tidak bisa pakai terapi dia ayem-ayem no sendiri, completely lengkap sudah ya. Oke, karunia terbesar no remedy. Jangan sampai masuk dalam tidak ada pemulihan. Kita memiliki kemenangan dalam Yesus, victory in Jesus. Kita punya hati yang penuh syukur, a grateful heart. Waspadalah terhadap segala berhala. Invest our time. Gunakan waktu setiap detik. Menggunakan setiap detik untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Grace and mercy. Kita terima, tandanya orang yang terima, dia tuh sama orang juga punya grace and mercy. Tidak punya pegel, adanya cuman grace and mercy. One day at a time. Tiap hari lalui dengan bersyukur ya. Terus kita tertanam, Pak Waras tertanam dan sekarang tertanam di surga ya. Haleluya. Completely. Roma 5 ayat 1. Kita dibenarkan oleh iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, peace with God. Dengan firman. Terus makan mana. Selama di padang gurun ini kita harus makan mana. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah pada pagi hari ini ya. Kita menghargai karunia yang terbesar, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Mari kita mau taati ya firman Allah. Jadi Tuhan memberikan karunia keselamatan kepada kita. Tuhan memberikan cuma satu Alkitab ya, baca Kejadian sampai Wahyu ya. Ada orang yang tidak mau baca ini ya,
tidak selesai sama Tuhan nanti ditaruh rumah sakit. Di rumah sakit tidak ada kerjanya, baru pesen sama yang besuk ya, keluarganya, aku nanti bawa Alkitab ya, mulai moco, saudaraku. Mau suruh nunggu baca di rumah sakit atau di rumah sendiri. Hati-hati saudaraku, itu akan terjadi. Ada lagi yang tidak mau baca Alkitab, ditaruh penjara. Di penjara itu tidak ada kerjaan ya saudaraku. Akhirnya apa? Aku bawa Alkitab, dibaca sampai habis. Ya, jadi jangan kita ini ditaruh tempat yang gak enak dulu baru baca Alkitab ya. Jadi semua itu sudah dikaruniakan. Cuma satu Alkitab ini ya. Baca, makan ya. Kita baca, kita terima, kita makan. Haleluya, sampai penuh. Ya, jangan kalau tidak makan firman nanti makan masalah. Ya. Makan makanan yang lain, tidak kenyang. Ya. Bisa jadi penyakit. Tapi kalau kita makan firman Allah, kita jadi kuat, jadi sehat ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tadi sudah istri saya menyampaikan tentang ilustrasi tentang gelas yang kosong supaya tidak ada udaranya, diisi air sampai luber, udaranya keluar sendiri ya. Nah, ini saya diingatkan beberapa hari yang lalu pompa air anak saya itu rusak. Untuk masang kembali pompa air itu gampang-gampang angel, saudara. Kalau posisinya ada longgar sedikit saja, ada angin yang masuk, airnya tidak bisa nyedot. Ya. Jadi masang pompa air itu tidak gampang, saudara ya. Kadang-kadang sudah dipasang semua, sudah rapi, dicoba, tidak bisa. Ya. Dibongkar lagi, tambahin lagi isolasi atau apa ya, sampai tidak ada udara masuk. Ada udara masuk dia tidak bisa nyedot airnya. Ya. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kehidupan kita ini limpah, penuh dengan firman Allah, ya, luber sampai tidak ada udara yang masuk. Tidak ada perkara-perkara dunia yang masuk, ya. Haleluya. Hanya firman yang masuk. Nanti kita bisa nyedot air itu. Air itu bisa keluar. Sukacita itu keluar, ya. Damai sejahtera itu keluar. Itu karena apa? Itu tidak ada airnya lagi, tidak ada udaranya lagi. Ya. Haleluya. Yang keluar itu nanti berkat mengalir, ya, mengalir. Puji nama Tuhan. Bila pada pagi hari ini ya, sesuai dengan firman Allah, Tuhan sudah berikan karunia yang terbesar untuk kita, keselamatan yang kekal. Kita jaga hati-hati, kita pelihara, kita setia ya, sampai Tuhan Yesus panggil ya. Mbak Waras genap usia ya 80 tahun ya. Haleluya. Boleh pulang ke rumah Bapak. Haleluya. Dan ya, kita ini juga terus siap sedia ya. Tuhan panggil itu enggak tunggu 70 ke atas ya. Umur berapapun Tuhan bisa panggil ya. Jadi kita perlu siap sedia setiap saat. Haleluya. Sebab itu ya, mulai dari kandungan itu, kalau ada yang mengandung ya, itu orang percaya itu harus ini anaknya diajak omong ya, walaupun di dalam perut ya, itu mereka sudah dengar ya, bisa mengerti ya, sebab di dalam perut itu bisa dipanggil juga ya. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun yang lampau ya, sering kali saya melayani itu anak-anak yang baru lahir mati ya, baru keluar mati. Waduh ya, lucu-lucu, sayang-sayang begitu cantik gitu ya, mati tapi ya. Jadi mati itu tidak pandang umur ya. Haleluya. Sebab itu kita yang sudah dapat kasih karunia ya, kita kerjakan sungguh-sungguh ya, hidup untuk Kristus, mati itu untung ya. Di mati itu bukan bagi orang Kristen bukan yang menakutkan ya. Itu berkat yang luar biasa ya. Karunia juga ya. Lahir karunia, bisa hidup karunia, mati itu karunia Tuhan. Kalau udah dikasih karunia Tuhan gak mati-mati. Orang Jawa bilang jadi kembangnya bayang. Waduh, setengah mati. Yang ngeramut setengah mati, yang sakit setengah mati. Sebab itu kalau sakit sebentar atau tidak sakit, pulang itu kasih karunia.
Sebab itu kita mau siap sedia setiap saat. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa berkat. Minggu depan jangan lupa kita masuk juga dalam perjamuan kudus online ya, tetap onsite mungkin ya. Haleluya. Sebab belum bisa buka masker, saudara bisa mengikuti dari rumah lewat YouTube ya, minggu depan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh melewati 1 bulan di tahun 2023 ini bersama-sama dengan Engkau. Dan kami akan masuk bulan yang kedua di tahun 2023 ini. Kami tetap mohon belas kasihan kemurahan Tuhan. Kami tetap mau menjaga kasih karunia yang sudah Engkau berikan. Kami mau pelihara baik-baik. Kami mau menumbuhkan iman percaya kami semakin taat, semakin setia, semakin sungguh-sungguh, sehingga kami boleh merasakan karunia-Mu semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami harapkan kepada Engkau, Engkau akan menyediakan semuanya. Bukan akan, tetapi Engkau sudah menyediakan. Tinggal kami terima berkat-berkat-Mu itu. Apa saja yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, juga untuk keluarga kami, juga untuk anak-anak kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, dan segala korban persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk Tuhan, Engkau yang membalas berlipat kali ganda. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.